Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Kirana Dewi dengan NIM 12110010079 dari Manajemen 22 Universitas Bakri. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang Gini rasio atau kemiskinan. Apa sih yang dimaksud dengan Gini rasio? Gini rasio atau koefisien adalah alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu, misalnya pendapatan, dengan distribusi uniform atau seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Apa sih koefisien Gini rasio? Koefisien Gini rasio dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada. Dapat diperhatikan dari gambar berikut. Dari penjelasan yang sudah dikatakan bahwa suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai koefisien Gini mendekati 0. Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai koefisien Gininya makin mendekati 1. Dapat diperhatikan dari tabel berikut. Gimana sih cara menghitung koefisien Gini? Cara menghitung koefisien Gini dapat dicari dengan rumus berikut. Dan dalam pendekatan tidak langsung, Anda dapat menghitung koefisien dengan membagi dua area dari kurva Lorenz. Apa sih hubungan koefisien Gini dan kurva Lorenz? Di bawah metode tidak langsung, Anda perlu menyusun kurva Lorenz terlebih dahulu. Sumbu X kurva memiliki persentase kumulatif populasi berdasarkan pendapatan, mulai dari terendah hingga tertinggi. Sedangkan sumbu Y mewakili persentase kumulatif pendapatan yang diperoleh. Hasilnya kurang lebih akan seperti di bawah ini. Dari kurva tersebut, Anda dapat menghitung koefisien Gini dengan membagi area bertanda A dengan luas area segitiga atau A plus B. Dengan begitu, Gini adalah A per A plus B. Sedangkan apa sih yang dimaksud dengan indeks Gini? Indeks Gini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh atau tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Inilah contoh indeks Gini dalam suatu wilayah di area Grobogan, Jawa Tengah, dan nasional dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Bagaimana sih tingkat kemiskinan di Indonesia? Kemiskinan sendiri adalah permasalahan sosial yang mendasar di seluruh dunia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi. Akibat dari kemiskinan Indonesia adalah ekonomi masyarakat yang rendah. Berikut adalah tabel jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun Maret 2017 sampai September tahun 2021 dari sumber Badan Pusat Statistik. Kenapa sih kemiskinan di Indonesia turun? Perekonomian domestik yang membaik mendorong turunnya angka kemiskinan di Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia berkurang 1,4 juta jiwa menjadi 26,5 juta jiwa pada Maret 2021 dibanding Maret 2020. Jika dibanding dengan September 2020, jumlah penduduk miskin juga berkurang 1,05 juta jiwa. Dengan persentase penduduk miskin juga turun 0,43% poin menjadi 9,71% pada September 2021 dibanding Maret tahun 2021. Jika dibanding September 2020, angka kemiskinan juga turun 0,48% poin. Meskipun menurun, tetapi persentase penduduk miskin tersebut masih lebih tinggi dibanding posisi sebelum terjadi pandemi COVID-19. Bagaimana sih Gini rasio Indonesia dan negara di ASEAN lain? Berikut adalah contoh indeks Gini dari negara-negara yang ada di kawasan ASEAN.
Berapa sih Gini rasio di Indonesia saat pandemi COVID-19? Yang pertama, pada Maret tahun 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini rasio adalah sebesar 0,384. Angka ini menurun 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini rasio September 2020 yang sebesar 0,385 dan meningkat 0,03 poin dibandingkan dengan Gini rasio Maret 2020 yang sebesar 0,381. Yang kedua, Gini rasio di perkotaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,401, naik dibandingkan Gini rasio September 2020 yang sebesar 0,399 dan Gini rasio Maret 2020 yang sebesar 0,393. Yang ketiga, Gini rasio di perdesaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,315, turun dibanding Gini rasio September 2020 yang sebesar 0,319 dan Gini rasio Maret 2020 yang sebesar 0,317. Yang keempat, berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40% terbawah adalah sebesar 17,76%. Jika dirinci menurut wilayah, di perkotaan angkanya tercatat sebesar 16,81%, yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan sedang. Sedangkan untuk pedesaan, angkanya tercatat sebesar 20,68%, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah. Apa sih manfaat atau guna dari koefisien Gini? Koefisien Gini adalah ukuran statistik yang menunjukkan distribusi pengeluaran per kapita penduduk suatu daerah. Koefisien Gini digunakan sebagai tolak ukur ketimpangan. Apabila koefisien Gini bernilai 0, maka terjadi pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Sekian penjelasan tentang Gini rasio dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.